Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 TMP Dasar Mikro Pengendali ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah dengan NIM 21102165 dan teman saya Bintang Kusuma Ilham dengan NIM 211022171. Saya sendiri Muhammad Anggoro Chandra Vita dengan NIM 21102179. Saya Tribayu Priyangga dengan NIM 21102158. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan pada tugas besar. Yang pertama, kami membuat sensor api dan air guna untuk sistem pengendalian jemuran baju dengan cepat. Sensor air digunakan saat adanya hujan. Maka nanti saat adanya hujan, sensor akan mengirim database jika terkena air maka tidak aman. Begitu juga dengan sensor api, jika nanti saat kondisi suhu yang sangat panas maka sensor api akan menyala, khususnya juga saat ada kebakaran di bagian sekitar jemuran, maka akan menyala dan akan mengirim database dengan sistem tidak aman. Baik, saya Muhammad Anggoro. Kali ini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang kami gunakan pada proyek tugas besar kali ini. Yang pertama yaitu ada Wemos Mini, ya alatnya yang ini, yang warna biru ini. Wemos Mini ini sendiri sebagai otak dari seluruh rangkaian ini. Kemudian ada sensor hujan yang ini. Ini adalah sensor hujan yang digunakan untuk mendeteksi keberadaannya air hujan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada sensor api, yaitu yang ini. Ini adalah sensor api. Itu digunakan untuk mendeteksi keberadaan adanya api atau suhu panas yang berada di sekitar jemuran baju itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada LED. Ini yang biru ini. Ini ada LED. Ini digunakan untuk indikator atau lampu pemberitahuan. Nah, nantinya itu kalau rangkaiannya udah disambung, itu di lampu ini akan menyala. Kemudian ada buzzer. Buzzer ini yang hitam ini di ujung. Buzzer ini digunakan untuk menghasilkan suara bunyi. Itu hitungannya kayak seperti alarm sih. Nah, apabila buzzer ini diaktifkan akan memberi peringatan lah. Kemudian ada kabel mel. Ini semua kabel yang kita pakai ini kabel mel. Di sini ada yang female sih, cuman kabel mel yang utama dari rangkaian ini yaitu kabel dengan konektor yang berbentuk pin atau soket yang digunakan untuk menghubungkan perangkat elektronik seperti sensor dengan papan sirkuit atau microcontroller. Kemudian ada kabel micro USB yaitu yang ini, yang warna putih ini. Itu digunakan untuk menghubungkan ke perangkat elektronik atau ke sumber daya komputer untuk menjalankan seluruh rangkaian ini agar bisa menyala. Nah, kemudian yang terakhir ada resistor. Resistor itu yang ini. Resistor atau penghambat itu digunakan untuk membatasi arus listrik dalam rangkaian. Dalam rangkaian ini resistor digunakan untuk mengatur arus listrik yang disalurkan ke LED dan buzzer agar sesuai dengan kebutuhan yang digunakan. Baik. Baik, saya Muhammad Abdullah. Saya akan menjelaskan kode dan sistem pengiriman data pada Dinger I/O. Kita di sini menggunakan penerimaan data dari Dinger I/O. Kita pertama memasukkan modul Dinger I/O terlebih dahulu dan versi Wemos yang kita pakai. Terus kita juga menambahkan modul tambahan yaitu ESP8266 untuk Wemos tersebut. Setelah itu kita bikin konfigurasi terlebih dahulu untuk Dinger I/O-nya, yaitu terdiri dari username yang ada di Dinger I/O, kedua device ID, terus yang ketiga yaitu kode API pada Dinger I/O tersebut. Setelah itu kita bikin variabel, terus kita juga bikin konfigurasi WiFi pada Wemos yang kita sambungkan, masukkan SSID yang telah terkoneksi pada laptop kita.
Begitu juga dengan passwordnya. Setelah itu kita bikin kondisi untuk deteksi baik dari air dan api pada WMOS tersebut. Setelah itu apabila terjadi koneksi, maka data kita bikin terlebih dahulu data yang dikirim ke Tinger IO dengan nama itu data dan kondisi. Dan bawahnya adalah looping baik dari pin dan button dan pengecekan jika sensor terkena air dan sebagainya. Nah, setelah kita membuat data-data pada Tinger IO, maka pada status device yang telah kita buat, yaitu sensor api dan air, maka sistemnya akan online karena telah terkoneksi oleh Wi-Fi. Jika tidak terkoneksi Wi-Fi, maka sistemnya akan offline. Dan ini kita telah menggunakan sistem tersebut kurang lebih 1 jam. Ini untuk live transmission-nya. Terus kita juga dapat melihat kita menggunakan sistem tersebut pada daerah mana pada sistem Tinger IO. Nah, setelah kita menggunakan device pada Tinger IO, kita membuat yang namanya dashboard untuk sistem sensor air dan api. Yang dalam kode tersebut kita menggunakan sistem tidak aman jika terdeteksi adanya air dan api, dan jika aman maka tidak ada air dan api di sensor tersebut. Nah, apabila tidak ada air dan api dalam sensor tersebut, maka akan tertulis aman, dan jika ada air dan api pada sensor tersebut, maka akan bertulis tidak aman seperti contoh berikut. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan untuk pengiriman data. Nah, setelah air itu hilang dalam sensor tersebut, maka akan kembali ke tulisan awal, yaitu aman. Mungkin itu penjelasan kita untuk pengiriman data kepada sistem Tinger IO. Saya Bintang akan menjelaskan tentang sensor api pada proyek kami. Ini sensor apinya disambungkan ke D2 pada WMOS Mini. Ini kalau ini sensor api akan hidup pada saat ada api di dekatnya. Tandanya jika hidup, ini LED akan menyala dan buzzer akan berbunyi, dan pada di Tinger IO akan terjadi tidak aman. Ini kita coba. Ini pada Tinger IO nya akan delay sebentar dan tidak aman. Lalu kalau tidak ada api, akan terjadi biasa saja, LED tidak akan berbunyi dan buzzer tidak akan berbunyi. Baik, saya Bayu akan menjelaskan tentang bagaimana sensor air ini akan bekerja jikalau nantinya akan terjadi hujan. Yang pertama, ini masih aman ya. Ini jikalau masih belum ada airnya, bisa dilihat juga di Tinger IO-nya masih terdeteksi aman karena masih belum terkena air. Selanjutnya akan saya coba jikalau terkena air. Di sini buzzernya akan berbunyi dan pada Tinger IO-nya akan muncul tidak aman. Saya akan coba hapus terlebih dahulu airnya. Ada tisu. Oke, ada tisu. Oke. Di sini airnya sudah saya hapus dan Tinger IO-nya juga sudah menunjukkan aman. Baik, begitu saja. Baik, segitu penjelasan dan pemaparan tugas besar kami dari kelompok 4 TMP kelas
IF09Q. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semua. Terima kasih.